sebelum memulai acara ini ada baiknya kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa teman-teman yang ingin memimpin doa? Silakan. Nah, sebelum kita memulai ada lebih baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahirrahmanirrahim. Wabillahirrahmanirrahim. Wabillahimuhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Baik, selanjutnya kita kan belum kenal, jadi tidak ada salahnya kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan saya. Maka nama saya Nurhaliza, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perkenalkan, nama saya Kamutiasion, saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Perkenalkan, nama saya Siddhartha Mangor dari Prodi FITK. Perkenalkan, nama saya Farisida Abdul Setawa, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dini Hidayati Nasution, saya dari jurusan Tadris IPS. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Nah, acara selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan acara yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu bimbingan konseling kelompok. Nah, bimbingan konseling kelompok adalah suatu layanan untuk memecahkan permasalahan setiap individu ataupun klien, dan kita masing-masing akan menentukan masalah siapa yang paling berat dan kita memecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Nah, sebelum memulainya, ada baiknya kita bermain game terlebih dahulu supaya tidak tegang kepala. Jadi gamenya itu kayak gini, yang warna jilbab. Misalnya Nisha putih, terus Lija hitam, kok semua? Rizka orange, Firda coklat, Farisa biru, Dini abu-abu. Berarti baju. Iya, dimulai dari saya. Dan diulang dari Liza tadi. Putih, Nurhaliza biru, Rizka orange, Firda merah, Farisa birdong, iya kan? Dini abu-abu. Nesha putih, Ya. saya hitam, si Rizka oranye, Firda merah, Parisa biru, terus si Dini mana jilbabnya gua Sasha putih, Liza hitam, Rizka orange, Firda merah, Farisa biru, Dini abu-abu. Nesa putih, Liza hitam, Rizka orange, saya merah, Farisa biru dongker, Dini abu-abu. Kanisa putih, Kak Liza hitam, Kak Rizka orange, Kak Firda merah, saya birdong, Kak Dini abu-abu. Nesha putih, Liza biru, Rizka oranye, Firda merah, Farisa birdong, saya abu-abu. Oke, jadi kita sudah selesai melaksanakan permainan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada satu asas yang perlu teman-teman semua tahu, yaitu asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang ada pada diri teman-teman semua kepada saya, karena pada BK ini sangat ditegakkan yang namanya yaitu asas kerahasiaan, yaitu tidak diceritakan ke orang lain ataupun ke siapapun lah itu. Jadi di sini saya ingin menanyakan permasalahan dari masing-masing teman-teman semua. Dimulai dari siapa dulu nih? Yang ingin ceritakan permasalahannya? Ya, kepada saudari Firda, silakan menceritakan permasalahannya. Saya mengalami masalah kemudian, Ya. bagaimana solusinya Bu? Sama-sama kita nanti. Baru teman-teman yang lain ada yang ingin menceritakan permasalahannya. Saya memiliki permasalahan yang tidak bisa public speaking. Oke. Teman-teman yang lain ada? Untuk orang itu apa?
jadi teman-teman semua kan sudah menceritakan permasalahannya. Jadi kita di sini akan memilih satu permasalahan yang paling rumit. Teman-teman ingin memilih permasalahan siapa yang kita selesaikan? Dini. Dahulu. Dini. Ada kerjaan sendiri. Iya. Sendiri. Itu di dunia pertemanan kita. Nah, jadi teman-teman apakah ada yang memberikan solusi atas permasalahan dari saudari Dini Apa tadi? tentang di roasting temannya? Di roasting atau Roasting itu dijauh kayak sama kawan. dijauhi Di roasting. roasting. Di roasting itu kan kayak Dari kayak mana? Masalahnya awal. dijauh. Coba dijelasin. iya dijelaskan. Kok bisa tiba-tiba di roasting? Kalau misalnya kita apa ya? Misalnya kita ngerjain tugas kelompok ini. Nah, Jadi orang ini datang karena butuhnya aja. butuhnya aja. Jadi kalau kita butuh sama kawan kayak gitu, orang itu kita yang butuh sama orang itu kayak apa? Kayak apa namanya? Enggak ada respon, kayak respon. Iya, kayak gitu. Kayak mana solusinya? Saya mau kayak kita mau Kayak mana kak? Boleh diceritain? kan kita mau kayak gitu juga. Kalau Maksudnya? Ya sama kayak gitu sama Allah. Kita selalu juga sama sunnah aja. Oh, jadi solusinya apa? Mungkin solusinya dijauhi aja nggak sih teman kita? Masa datang pas butuh aja? Kan ada kayak gitu. Di kelas pasti ada. Iya sih memang ada. Tapi kayak mana biar menurutmu? benar. Apa ya solusinya? Dijauhi. Ditemanin aja butuhnya juga. Kalau misalnya kita butuh juga ya datang juga ke dia. Kalau ada nggak mau ya udah biasa aja kita ke dia. Tapi jangan terlalu kalau kan kita udah ngalamin dia kayak gitu. Iya. Ya udah kalau dia minta tolong lagi ya udah nggak usah terlalu respect gitu. Ya sebisa kita aja, nggak usah kayak iya aku bantu gitu loh. Karena dia kan nggak ada ini sama kita, dia terlalu slow respon gitu kan. Jadi kita buat kayak gitu biar dia masalah juga ya. Iya. Bagaimana saudari Dini? Apakah sudah benar-benar puas dengan solusi yang diberikan? Kalau ada saya kayak mana pendapat? Menurut saya sih mungkin teman kayak gitu, tapi ini menurut saya pribadi ya, Iya. mungkin dijauhi aja. Jauh ya atau lost kontak gitu aja. Ini juga ya. Kalau misalnya ini kan sekelas, Enggak, di sekitarnya aja. kawan sekitar. Kalau misalnya kawan sekitar ya udah sih, nggak pala harus diopeni. Kalaupun dia minta bantu, ya udah bilang juga. Tapi Kalau emang dia nggak ada feedback ya udah nggak usah dibantu juga. nggak ada salahnya juga sih nolong orang kan. Ya boleh, tapi kalau kita ikhlas, kalau kita nggak ikhlas kan juga nggak ada Iya, jangan gunanya. sesering itu juga lah. Ya. Sekali-sekali bisa. Kalau mau nggak apa-apa sih. Kalau keterusannya tergantung kita juga. Kita nerima dia kayak mana. Kalau kita terima ya udah kita nggak usah gimana ya ngeluh-ngeluh juga. Karena kan kita sendiri yang terima gitu. Kita udah tahu sifat dia awal kayak gitu. Tapi kita terima. Salahnya di kita juga sih. Bagaimana saudari Dini? Bisa. Nah mungkin hanya sekian dulu kegiatan pesannya dalam acara ini. Apa teman-teman ada yang ingin memberikan pesan? Harusnya seperti ini. Pesan yang saya dapatkan dari bimbingan konseling ini adalah kita mengetahui banyak permasalahan yang ada di sekitar kita dan juga dan kita tahu bahwa yang mana betul-betul kita menjadi teman ataupun menjadi apa namanya Musuh dalam pertemanan. musuh dalam pertemanan itu kayak mana dan bagaimana kita menanggapi teman-teman yang kalau datang itu hanya karena butuhnya aja dan kalau kita meminta tolong kepada teman tersebut mereka slow respon terhadap kita. Nah itulah pelajaran yang dapat saya ambil.
yang lain? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, berakhirlah kegiatan layak. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Sebelum kita menutup acara bimbingan konseling ini, adanya baik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi